Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Armadana Putri, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan pertahanan negara yang tangguh didukung dengan ekonomi yang tangguh. Bukti nyata pengaruh globalisasi adalah ekonomi suatu negara tidak berdiri sendiri. Saat ini tidak ada lagi negara dengan kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu. Kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi berakibatkan batasan-batasan suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional menjadi erat. Meski menjadi keuntungan, globalisasi juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi pertahanan negara. Ancaman terhadap negara bersifat aktual maupun potensial. Krisis ekonomi juga termasuk suatu ancaman karena adanya perkembangan ekonomi global. Dampak global juga berdampak pada ekonomi Indonesia. Dampak yang cukup terasa dari krisis yang terjadi di Eropa terhadap kepentingan pertahanan secara langsung antara lain meningkatnya harga-harga produk alutsista yang dibeli dari luar, dan itu timbul karena adanya daya saing Indonesia, khususnya tukar rupiah yang menurun dan harga beli barang yang kita perlukan meningkat. Dalam kondisi kemampuan yang terbatas serta anggaran yang tidak mencukupi, maka kekuatan minimum yang harus dimiliki agar dapat menghadapi ancaman yang ada, baik ancaman aktual maupun potensial. Adapun solusi-solusi alternatif yang bisa dilakukan untuk negara kita antara lain, satu, sistem ekonomi. Sistem dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Yang kedua, sektor pertanian dijadikan prioritas utama sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Keempat, tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Yang kelima, mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada barang impor. Mungkin itu yang bisa maksudnya itu solusi alternatif yang bisa saya berikan. Dan sekian dari saya, Rizky Armadana Putri, tentang pertahanan negara dalam bidang ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.